Dugaan korupsi puluhan miliar gedung Pancasila Unima. Panen raya di Lapas Gorontalo dukung ketahanan pangan nasional. Rencana rute Tiongkok Palu di Bandara Mutiara Sis Al Jufri. Selamat pagi saudara, kita jumpa dalam program Kompas Sepekan. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati rangkuman sejumlah informasi menarik dalam sepekan yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Anatasa Mewoh, inilah Kompas Sepekan selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, Saudara. Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulut menyelidiki dugaan penyelewengan anggaran proyek Gedung Pancasila Universitas Negeri Manado Unima yang menelan anggaran lebih dari 60 miliar rupiah. Proyek tersebut pernah menjadi sorotan karena mangkrak yang ditargetkan selesai pada tahun ini. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut Kombes Pol FX Winardi Prabowo menegaskan penyidik memiliki bukti awal untuk menyelidiki Gedung Pancasila Unima yang mangkrak. Nilai kontrak awalnya 64 miliar rupiah naik menjadi lebih dari 71 miliar rupiah melalui adendum. Sekitar 20 orang telah dimintai keterangan. Pihak kontraktor pernah mengajukan gugatan perdata karena perbedaan perencanaan dengan kondisi real, meminta penambahan waktu dan penunjukan kembali. Polda Sulut saat ini berkoordinasi dengan BPKP dan tenaga ahli untuk memeriksa kualitas bangunan sesuai spek dan kesesuaian anggaran dengan kondisi fisik. Kasus ini ditangani sejak tahun 2025. Saat ini kami sedang melakukan penyelidikan terkait masalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam hal pembangunan Gedung Pancasila yang berada di Unima dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar 64 miliar yang kemudian diadendum jadi 71 miliar lebih. Yang saat ini kami sudah memeriksa kurang lebih sekitar ada 20 orang yang sudah diperiksa, diambil keterangan dalam proses diwawancara untuk proses penyelidikan, dan kami masih melakukan pendalaman terus terkait hal ini karena kita tahu bahwa pada saat perjalanannya ada gugatan perdata yang dilakukan oleh kontraktor yang menggugat untuk dilakukan penambahan waktu dan penambahan waktu serta penunjukan kembali dia sebagai kontraktor. Proyek ini pernah menjadi perhatian karena bagian bangunan mangkrak, plafon bolong ambruk, dan sebagian gedung belum selesai. PT TBI sebagai pemenang tender 82 miliar dari APBN 2022 melalui Kementerian Ristek Dikti. Namun kemenangan proyeknya dibatalkan oleh mantan Rektor Unima waktu itu selaku KPA, memicu polemik. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang kembali mencuat di Sulawesi Utara. Seorang anak perempuan asal Minahasa Utara diduga menjadi korban trafficking dan dibawa hingga ke wilayah Papua. Kasus ini kini diseriusi Polda Sulawesi Utara menyusul laporan resmi dari keluarga korban. Seorang anak perempuan asal Minahasa Utara diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban disebut dibawa keluar daerah menyeberangi wilayah hingga ke Papua. Kasus ini ditangani serius oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara. Kasubdit Renata Polda Sulut AKBP Paulus Palamba membenarkan pihaknya telah menerima laporan resmi dari keluarga korban. Terlapor dalam kasus ini adalah seorang perempuan berinisial G, warga Kecamatan Wori, Minahasa Utara. Ia diduga berperan membawa korban ke wilayah Papua untuk tujuan eksploitasi. Dan laporan polisi sudah kami terima untuk melengkapi administrasi penyelidikan yang akan kami kembangkan. Untuk yang terlapor berinisial G juga, sementara kami sudah sampaikan juga ke teman-teman untuk
memantau yang bersangkutan, karena dalam waktu dekat ini tetap kami akan periksa secepatnya. Menunggu mungkin hari Senin kami sudah upayakan untuk proses untuk penyelidikannya untuk kasus ini. Demikian. Tetap nanti kita akan upayakan tetap nanti panggil untuk yang menggunakan atau memakai anak waktu di daerah Papua di sana, karena terlapor membawa anak itu ke salah satu daerah Papua untuk diperjualbelikan. Kasus ini menambah daftar panjang kejahatan kemanusiaan yang menyasar anak-anak. Polda Sulut mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan segera melaporkan jika menemukan indikasi perdagangan orang di lingkungan sekitar. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Polresta Manado kembali mengungkap kasus narkoba. Petugas berhasil menangkap pelaku pengedar narkotika jenis sabu. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita 98 paket di Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Dalam gelar kasus, Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Khalid membeberkan penangkapan dilakukan setelah Satreserse Narkoba menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas peredaran sabu di wilayah Kota Manado. Berdasarkan pengembangan informasi, anggota berhasil menangkap GRW, pelaku pengedar narkotika jenis sabu di Kelurahan Paniki Bawah, Mapanget, Kota Manado. Petugas juga menggeledah rumah pelaku di Desa Talawan, Kabupaten Minahasa, dan berhasil mengamankan serta menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket besar dan 97 paket kecil bersama timbangan digital, alat hisap, dan plastik bening. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu berupa 1 paket plastik bening besar yang berisi dugaan narkotika golongan 1 jenis sabu, 97 paket plastik benih kecil yang berisi dugaan narkotika golongan 1 jenis sabu, 1 buah alat hisap sabu atau biasa kita kenal dengan sebutan bom, 1 buah dus handphone Redmi, 2 buah korek api, 1 buah gunting, 1 buah handphone Android Redmi 9C warna biru. Kemudian perlu kami sampaikan terkait dengan kronologis pengungkapan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup dan paling berat hukuman mati. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, 2 orang anak berstatus siswa di Sulawesi Utara diduga terpapar ideologi ekstrim melalui media sosial. Hal ini diungkap Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri saat menghadiri case conference bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara Selasa siang. Saat case conference, polisi mengungkapkan dalam penyelidikan kedua anak ini terpapar ideologi ekstrim melalui grup di media sosial True Crime Community. Dalam grup media sosial ini terdapat informasi mengenai ajakan kekerasan ekstrim dan paham neonasi yang disebarkan untuk mempengaruhi para anggotanya. Penyelidikan di mana ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia dari pimpinan pusat memberikan 2 identitas yang kami dalami, akhirnya kami dapatkan secara fisik. Kami laksanakan pemantauan dan setelah ketemukan fisiknya dilaksanakan rapat koordinasi. Kami sampaikan, akhirnya kita laksanakan intervensi pendampingan karena anak ini sudah tergabung ke grup medsos yang mengenai paham kekerasan, yaitu grup medsos TCC yang menganut paham neonazi. Sehingga setelah kita laksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder, jadi kita laksanakan intervensi yang mengedepankan PPA dan dari kriminal umum PPA
Polda Sulawesi Utara. Jadi anak-anak kita ini tergabung di grup, di sana ada tutorial untuk melakukan aksi kekerasan. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Sulawesi Utara, Wanda Musu bilang, pemerintah dalam kolaborasi bersama instansi terkait lainnya bergerak cepat untuk memberikan intervensi terpadu terhadap anak yang berada dalam kerentanan akibat paparan konten kekerasan. Kedua anak tersebut telah mendapatkan pendampingan psikologi sekaligus upaya deradikalisasi untuk mencegah paparan ekstremisme berlanjut. Memang sudah ada pendampingan kami dari dinas terkait ini lewat UPTD kami teknis, kami sudah melakukan pendampingan terhadap anak-anak tersebut, dan memang sudah 4-5 kali ada pendampingan dari psikolog kami untuk melihat kenapa mereka bisa ada di dalam grup seperti itu. Jadi tindak lanjut rapat kali ini adalah tindak lanjut dari hasil yang kami dapatkan dari wawancara dan dari hasil wawancara kami dengan anak-anak tersebut, kemudian juga dengan orang tua. Dan ternyata memang kasus yang paling banyak kasus yang terjadi sepertinya memang mulai berawal dari dulu. Temuan Densus 88 anti teror terhadap 2 anak di Sulawesi Utara yang terpapar ideologi ekstrem ini bersamaan dengan temuan puluhan anak lainnya yang terpapar di sejumlah provinsi lain di Indonesia. Dalam penyelidikan kepolisian, kasus ledakan bom di SMA Negeri 72 Jakarta berkolerasi dengan temuan puluhan anak yang terpapar paham ekstrem ini. Yana Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Polresta Gorontalo Kota menyerahkan 5 unit kendaraan bermotor hasil tindak pidana pencurian kepada para korban. Penyerahan barang bukti ini sebagai bentuk komitmen polisi dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Sebanyak 5 unit sepeda motor hasil curian ini diserahkan langsung kepada pemilik atau korban oleh Kapolresta Gorontalo Kombes Pol Suryono didampingi Kepala Satuan Reserse Kriminal AKP Akmal Novian Reza. Dari 5 unit kendaraan bermotor yang berhasil diamankan, 4 diantaranya dicuri di wilayah kota Gorontalo, sedangkan 1 unit lainnya merupakan hasil pencurian di Kabupaten Bone Bolango. Selain itu, polisi juga mengamankan 2 orang pelaku, di mana keduanya diketahui merupakan residivis dengan kasus yang sama. Satreskrim Polresta Gorontalo Kota mengungkap kendaraan hasil curian tersebut sempat dijual para pelaku ke wilayah Kota Mubagu, Sulawesi Utara. Kita mengamankan 2 orang tersangka, yang saat ini tersangka ditahan di Polres Kota Mubagu, Sulawesi Utara, kemudian 1 di Gorontalo. Nah, dari 2 tersangka ini kita sita 5 kendaraan bermotor yang nanti secara simbolis akan kami serahkan kepada pemilik kendaraan untuk dipergunakan yang bersangkutan dalam status pinjam pakai barang bukti, karena nanti prosesnya sedang berjalan. Kami sudah koordinasikan dengan Jaksa Penuntut Umum untuk masalah kendaraan bermotor ini dipakai atau dipinjam pakai kepada para pemilik motor, sembari menunggu proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Polresta Gorontalo Kota. Sementara itu, salah satu korban pencurian mengapresiasi kinerja kepolisian Polresta Gorontalo Kota. Dirinya mengaku senang dan berterima kasih atas upaya polisi dalam mengungkap kasus ini. Atas kerja keras dan usaha dari jajaran Polresta Gorontalo Kota, lebih khususnya Satuan Reskrim Gorontalo Kota, terima kasih banyak kami ucapkan atas usaha dan perjuangan kerja kerasnya juga yang telah menemukan motor kami. Berapa lama, Bu? Untuk proses pencariannya itu kurang lebih sebulan, sehari 2 hari. Sebulan lebih. Hilangnya kapan? Hilangnya itu Rabu 10 Desember 2025 kemarin. Di rumahnya Ibu? Di rumah, pas parkirnya di teras rumah. Polresta Gorontalo Kota menghimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menjadi korban atau mengetahui adanya tindak pidana. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Dugaan tipikor dana hibah kejari geledah Kesbang Pol dan Bawaslu. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Saya Natasha Mewoh masih bersama Anda di Kompas Sepekan. Saudara warga Kelurahan Mahakeret Barat dihebohkan dengan ditemukan mayat pemuda laki-laki dalam posisi tertelungkup Selasa siang. Diduga mayat tersebut korban pembunuhan, pasalnya terdapat luka tikaman di bawah ketiak kanan dan bagian kaki. Warga Kelurahan Mahakeret Barat lingkungan 1 digegerkan dengan ditemukannya mayat laki-laki berusia sekitar belasan tahun tertelungkup di bawah tangga akses ke Jalan Toar Lumimut. Korban pertama kali ditemukan seorang warga yang akan lewat jalan tersebut dan awalnya mengira korban mabuk, kemudian memanggil warga lainnya dan melaporkan ke aparat kepolisian. Tim identifikasi yang tiba di lokasi kejadian langsung memeriksa korban dan ditemukan ada luka tikaman di bagian bawah ketiak sebelah kanan dan kaki bagian kanan. Jadi berawal dari laporan masyarakat bahwa ada penemuan mayat di lingkungan 1 Kelurahan Mahakeret Barat. Jadi ada seorang ibu yang ketika melewati gang tersebut kemudian melihat ada sosok mayat, kemudian melaporkan kepada Pala dan Pala melaporkan kepada pihak kepolisian. Untuk mayat ini sendiri Pak, kisaran umur Pak? Jadi untuk kisaran umur sekarang ini masih dalam penyelidikan. Oke Pak, ini kan tadi kan kita bersama kan ada tanda-tanda diduga kekerasan Pak. Dari pihak kepolisian seperti apa Pak? Ya, jadi dari kasat mata memang terlihat di sekujur tubuh itu ada tanda-tanda kekerasan. Jadi pihak kepolisian akan terus? Ya, jadi kami akan melakukan penyelidikan kasus ini apakah tindak pidana ataupun bukan. Guna penyelidikan, jasad dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Manado dan sementara aparat kepolisian masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara warga Kelurahan Mapanget Barat, lingkungan 5 Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan di dalam kamar rumahnya pada Minggu 18 Januari 2025. Korban diketahui bernama Ulfa Novita Take, umur 46 tahun, seorang wira swasta yang berdomisili di wilayah tersebut. Jenazah Ulfa pertama kali ditemukan oleh kakak kandungnya, Yanti Take Bandaso. Berdasarkan keterangan saksi, ia sudah tidak menjalin komunikasi fisik dengan korban sejak pertengahan Desember 2025. Pada Sabtu 17 Januari, Yanti sempat mendatangi rumah korban. Namun saat itu korban hanya berdiam diri di dalam kamar dan tidak merespon panggilan meski saksi berada di luar rumah. Kasat Reskrim Polresta Manado AKP Elwin Kristanto mengkonfirmasi bahwa berdasarkan pemeriksaan awal tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Terima kasih untuk penemuan mayat yang terjadi di wilayah Mapanget, bahwa yang bersangkutan itu seorang ibu rumah tangga namun sudah pisah dengan suaminya sehingga mengalami adanya depresi. Kemudian korban juga mengalami sakit, yaitu adanya gejala stroke. Dan saat ditemukan itu sudah lebih dari 5 hari. Untuk hasil pemeriksaan Pak, apakah ada? Kalau untuk hasil pemeriksaan dari unit identifikasi Polresta Manado, bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang ada di tubuh korban. Polisi menduga korban meninggal dunia karena sakit dan kondisi psikologis yang tertekan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban diketahui sudah berpisah dengan suaminya. Saat ditemukan, polisi memperkirakan korban sudah meninggal dunia lebih dari 5 hari, melihat kondisi jenazah yang sudah mengalami kaku mayat dan pembusukan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, Sulawesi Utara menggeledah kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol serta kantor Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Mobagu. Penggeledahan ini dilakukan untuk mengamankan barang bukti terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah pemilihan wali kota Kota Mobagu tahun 2024 senilai 7,6 miliar rupiah. Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, Sulawesi Utara yang dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mobagu mengawali penggeledahan di kantor Kesbangpol Kota Mobagu.
Di kantor ini, penyidik menggeledah 2 ruangan dan keluar membawa 1 box berisi dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Usai dari kantor Kesbangpol, tim kejaksaan langsung melanjutkan penggeledahan ke kantor Bawaslu Kota Mobagu. Sejumlah ruangan diperiksa mulai dari ruang kerja komisioner, ruang koordinator sekretariat, hingga ruang bendahara. Selama proses penggeledahan berlangsung, setiap pintu ruangan dipasangi pita khusus sebagai tanda pembatas area pemeriksaan. Dari kantor Bawaslu Kota Mobagu, penyidik menyita sejumlah dokumen penting yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana hibah pemilihan wali kota Kota Mobagu dan mengamankan ke dalam 4 box besar. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mobagu Sabtono bilang, penggeledahan dilakukan secara prosedural untuk mengamankan barang bukti agar tidak hilang maupun dimanipulasi selama proses penyidikan berlangsung. Penggeledahan ini dilakukan setelah perkara dugaan penyimpangan dana hibah Pilwako Kota Mobagu tahun 2024 resmi dinaikkan ke tahap penyidikan. Meski belum menetapkan tersangka, namun penyidik Kejaksaan Negeri Kota Mobagu telah memeriksa sebanyak 25 orang saksi untuk dimintai keterangan. Bukan penggeledahan ini jangan sampai ada barang bukti yang hilang ataupun yang tercecer kemana-mana, sehingga kami dengan teman-teman penyidik melakukan penggeledahan terhadap dokumen-dokumen ini untuk kami perlukan untuk pemeriksaan lebih lanjutnya lagi. Untuk kasus apa, Pak? Kasus Bawaslu, dugaan pemberian dana hibah 7,6 M. Ini kan Kejaksaan melakukan penyitaan dokumen-dokumen yang sangat dibutuhkan. Apakah kemudian setelah dilakukan penyitaan akan ada ditetapkan tersangka, Pak? Insya Allah, doanya saja ya. Ada bocoran berapa orang, Pak? Belum bisa. Kalau saksi kurang lebih sudah berapa saksi? 25 orang jadi sudah bisa sebagai saksi. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Mobagu Yunita Mokodompit mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan bersikap kooperatif guna mendukung penyelesaian perkara tersebut. Jadi pada intinya kami pihak Bawaslu dalam hal ini menghormati proses hukum. Saya selaku pimpinan lembaga menghormati proses hukum yang ada dari pihak kejaksaan, bahwa prosesnya seperti apa ke depan nanti kita menunggu saja. Diketahui setelah seluruh tahapan pemilihan wali kota Kota Mobagu selesai, Bawaslu Kota Mobagu masih menyisakan anggaran 1,7 miliar dari total dana hibah 7,6 miliar, di mana sesuai aturan dalam naskah perjanjian hibah daerah, dana tersebut harus dikembalikan. Namun Bawaslu diduga melakukan revisi penggunaan anggaran setelah wali kota terpilih dilantik, di mana sisa anggaran awalnya sebesar 1,7 miliar, ternyata dilaporkan dana dikembalikan ke kas daerah tinggal 9 juta rupiah. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Manado berhasil menangkap 2 terduga pelaku penikaman yang terjadi di Kelurahan Mahakeret, lingkungan 1 Kota Manado pada Selasa pagi. Dari 2 tersangka, 1 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Penemuan sesosok mayat remaja menggegerkan warga lingkungan 1 Kelurahan Makeret Barat, Kecamatan Wenang, Selasa pagi. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang melintas di area anak tangga pemukiman. Korban diketahui bernama God Bless Solang, pelajar SMP Negeri 1 Manado yang berdomisili di Desa Matungkas, Kabupaten Minahasa Utara. Dari hasil awal penyelidikan, korban diduga meninggal akibat tindakan kekerasan. Gerak cepat dilakukan tim Resmob Bravo Polresta Manado kurang dari 24 jam sejak kejadian berhasil mengamankan 2 orang yang diduga terlibat. Kedua terduga pelaku berinisial V umur 18 tahun dan M umur 15 tahun. Usai melakukan aksinya melarikan diri dan berhasil ditangkap di daerah Minahasa Selatan. Ya, bahwa saya jelaskan di sini terkait dengan kejadian yang berawal dari laporan salah satu warga menemukan adanya mayat yang tergeletak di salah satu kecamatan yang ada di Kota Manado dengan identitas seorang laki-laki, korbannya yang diketahui baru di bawah umur. Kalau untuk terkait dengan adanya pelaku yang masih di bawah umur, pasti akan dilakukan perlakuan secara berbeda dengan satu pelaku yang sudah dewasa. Pasti akan berkoordinasi dengan pihak Bapas untuk mendampingi yang diduga pelaku yang masih di bawah umur ini. Berawal dari kegiatan berkumpul-kumpul dan melakukan minuman
minuman beralkohol, sehingga terjadilah kesalahpahaman antara pelaku dengan korban. Dan saat korban hendak menaiki kendaraan, pelaku mengejar dan melakukan penikaman terhadap korban. Polisi juga menyita satu senjata tajam sebagai barang bukti jenis pisau dan sarung. Untuk pasal yang dikenakan, polisi akan menggunakan pasal yang berbeda karena satu pelaku masih anak di bawah umur. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, bangunan Dewan Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Bolaang Mongondo Utara, Sulawesi Utara pada Minggu malam sekitar pukul 18.00 WITA hangus terbakar. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bangunan Dewan Guru SMP Negeri 7 Bolaang Mongondo Utara di Desa Minanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Sulawesi Utara. Kobaran api sempat membuat warga sekitar panik. Warga bersama pihak sekolah dan pemerintah setempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sambil menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran. Beruntung, api tidak sempat merembet ke bangunan ruangan kelas lainnya yang berjarak cukup dekat dari lokasi kebakaran. Kobaran api pun baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Menurut warga yang pertama kali melihat kejadian tersebut bilang, api terlihat berasal dari dalam ruangan Dewan Guru yang diduga akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan sebagian besar dokumen penting milik sekolah berhasil diselamatkan sebelum api membakar seluruh bangunan. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Rahman Rahim, Kompas TV Bolaang Mongondo Utara, Sulawesi Utara. Informasi panen raya di Lapas Gorontalo dukung ketahanan pangan nasional akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Manado resmi menutup operasi pencarian terhadap 2 warga korban banjir bandang di Pulau Siau, Kepulauan Sitaro. 2 korban tersebut dinyatakan hilang. Operasi pencarian dan pertolongan bencana di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro resmi ditutup pada hari ke-14 pelaksanaan operasi. 2 korban atas nama Andres Pianaung dan Leonel Pianaung dinyatakan hilang seiring dengan berakhirnya masa operasi SAR. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado sekaligus Kepala Basarnas Sulawesi Utara, George Mercy Randang mengatakan, hingga 18 Januari 2026 pukul 16.00 WITA, tim SAR gabungan belum menemukan tanda-tanda keberadaan kedua korban meskipun upaya pencarian telah dilakukan secara maksimal sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan hasil pencarian terhadap 2 orang yang dinyatakan hilang pada bencana banjir bandang yang terjadi di Kepulauan Sitaro atau di daerah Ulu Siau telah dilaksanakan selama 14 hari dan pada tanggal 18 Januari 2026 pencarian telah kami usulkan ditutup seiring dengan penutupan terkait dengan dampak bencana yang terjadi di daerah wilayah Sulawesi Utara, khususnya di Ulu Siau, dan tentunya harapan kami tidak terjadi lagi di wilayah Sulawesi Utara. Dan untuk korban yang dinyatakan meninggal sebanyak 17 orang dan 2 orang dinyatakan hilang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk penutupan terkait dengan masa tanggap darurat bencana telah dilaksanakan pada tanggal 18 Januari oleh Bupati Sitaro. Penutupan operasi SAR ditandai dengan pelaksanaan apel penutupan tanggap darurat bencana Kabupaten Kepulauan Sitaro yang dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro dan diikuti oleh seluruh unsur tim SAR gabungan. Dengan dilaksanakannya apel penutupan tersebut, maka operasi SAR resmi dihentikan. Adapun hasil akhir operasi SAR bencana di Kabupaten Kepulauan Sitaro mencatat 76 orang selamat, 17 orang meninggal dunia, dan 2 orang dinyatakan hilang. Jimmy Dapar, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Saudara, selain masa pencarian 2 korban warga Siau yang telah resmi ditutup, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro juga resmi menutup masa tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor Siau.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro resmi menutup masa tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Siau pada hari Minggu 18 Januari 2026. Bupati Kepulauan Sitaro Cynthia Ingrid Kalangit mengumumkan secara resmi penutupan masa tanggap darurat bencana Siau. Selama masa tanggap darurat, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro dibantu pemerintah provinsi, TNI dan Polri telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pemulihan pasca bencana. Hari ini kami sudah melaksanakan penutupan masa tanggap darurat karena sudah selang 14 hari dan semua data kami sudah kumpulkan. Untuk korban yang meninggal dunia ada 17 orang dan 2 orang dinyatakan hilang. Dan untuk selanjutnya kami masuk ke dalam masa transisi darurat pemulihan dan semoga semua berjalan dengan lancar. Tetap kami akan membersihkan setiap bencana-bencana di titik-titik lokasi bencana yang ada, dan untuk pengungsi kami akan tetap memberikan makanan, minuman, dan sambil kami mencari rumah untuk mereka boleh berteduh, dan pemerintah akan memberikan uang sewa bagi setiap kakak yang rumahnya hilang maupun terdampak. Bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Siau yang terjadi pada 5 Januari telah menelan korban jiwa 17 orang dan 2 dinyatakan hilang. Bencana ini juga berdampak kepada 480 kakak atau 1.402 jiwa di 7 desa dan kelurahan. Bencana ini menyebabkan 173 kakak atau 476 jiwa harus mengungsi dan ratusan rumah warga hilang dan rusak. Pemerintah setempat telah berjanji akan membantu mendirikan rumah bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Tim Liputan Kompas TV Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Gorontalo menggelar panen raya sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan. Panen raya ini dilaksanakan di dalam area Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Gorontalo. Berbagai komoditi pertanian dan perikanan berhasil dipanen, diantaranya ikan nila dan berbagai jenis sayuran. Seluruh hasil panen tersebut merupakan hasil kerja keras para warga binaan yang sejak awal telah dibekali pelatihan dan pendampingan oleh petugas lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Gorontalo mengatakan program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis kepada warga binaan agar kelak dapat menjadi bekal saat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu, kegiatan panen raya ini juga menjadi wujud nyata kontribusi lapas dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sebagaimana arahan pemerintah pusat. Tujuan kita panen raya adalah mendukung program ketahanan pangan dari Bapak Presiden kita melalui perintah dari atau instruksi dari Bapak Menteri Imigrasi Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Yang ditanam sini dalam panen raya adalah sayur-sayuran, ya, ada kangkung, pertanian dan sawi, ya, sawi hijau. Kemudian juga kami memulai untuk mengembangkan pertanian air, perikanan, ya, yaitu dengan panen ikan nila atau mujair. Nah, inilah harapan kita juga semua SDM di sini, petugas maupun warga binaan di sini bisa saling berkolaborasi. Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Gorontalo bilang, program asimilasi melalui pembinaan kemandirian merupakan langkah positif dalam membekali warga binaan dengan keterampilan. Ombudsman pun mendukung penuh upaya tersebut selama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, akuntabilitas, serta pengawasan yang baik. Kaitannya dengan pelayanan publik, warga binaan ini adalah menerima manfaat dari pelayanan publik oleh lapas. Kami mendukung upaya-upaya asimilasi yang telah dilakukan oleh Kalapas dalam rangka mengembalikan kepada masyarakat warga binaan tersebut dalam rangka pembinaan. Karena itu upaya yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan PAS dalam rangka asimilasi, dalam rangka membuat
keterampilan bagi warga binaan dalam rangka mendukung ketahanan pangan ini sangat bagus, utamanya terkait dengan sektor-sektor yang vital terkait dengan kebutuhan dasar manusia, ketahanan pangan ini. Dengan adanya panen raya ini, Lapas Kelas 2A Gorontalo menegaskan komitmen dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sekaligus menyiapkan warga binaan agar lebih mandiri dan produktif. Agus Tiar, Kompas TV Gorontalo. Saudara, untuk mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia terkait ketahanan pangan, Lapas Kelas 2A Manado melaksanakan panen ikan air tawar jenis ikan nila. Nantinya hasil penjualannya akan disumbangkan bagi warga korban bencana alam. Panen pangan raya rutan seluruh Indonesia dilaksanakan serentak dan dipantau langsung oleh Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan RI dari Cirebon, Jawa Barat. Tak terkecuali di Sulawesi Utara, program ini juga digelar untuk mendukung program Astacita Presiden. Rutan kelas 2A Manado berhasil memanen 50 kg ikan nila dan sayur terong. Menurut Kapsusi Bimbingan Kegiatan Kerja Rutan kelas 2A Manado Wahyono, program tersebut melibatkan warga binaan dan hasilnya untuk korban bencana di Sumatera. Kelas 2 Manado melakukan panen raya berupa ikan nila yang pada hari ini sama-sama kita laksanakan bersama dengan jumlah sekitar hampir 50 kg dan sudah kami sama-sama saksikan tadi berkaitan dengan secara serentak seremonial yang secara langsung tadi di Lapas 1 Cirebon, di mana Pak Menteri menyampaikan bahwa seluruh hasil panen raya yang dilakukan oleh Lapas Rutan seluruh Indonesia termasuk Rutan kelas 2 Manado akan hasil keuntungannya itu akan diberikan atau akan disumbangkan kepada saudara-saudara kita yang berada di Aceh, kemudian Sumatera Utara. Dan dengan hasil yang kita dapatkan ini, selain memberikan manfaat untuk kita bersama, juga menunjang untuk keberhasilan bahwa Rutan kelas 2 Manado dalam hal ini pembinaan yang dilakukan oleh narapidana betul-betul menjadi hal yang prinsip untuk menjadikan program pembinaan menjadi lebih baik. Astacita adalah 8 misi strategis termasuk ketahanan pangan, diusung Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran untuk Indonesia Emas 2045. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Gorontalo terus berupaya meningkatkan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Salah satunya dengan program peternakan ayam petelur yang diharapkan dapat menjadi bekal keterampilan setelah bebas nanti. Lapas Kelas 2A Gorontalo mulai mengembangkan peternakan ayam petelur yang melibatkan langsung warga binaan. Melalui program ini, warga binaan diberikan pelatihan mulai dari perawatan ayam, pemberian pakan, hingga pengelolaan hasil telur. Warga binaan sangat antusias mengikuti program ini karena mereka mendapatkan program pembinaan yang bermanfaat melalui kegiatan produktif yang bernilai ekonomi. Kalau di sini jenis ayamnya ayam petelur, semuanya betina, kemudian untuk jumlahnya sekitar 150 ekor ayam untuk tahap pertama di kebun lapas ini, Pak. Ada berapa kira-kira produksi telur di setiap hari? Kalau sekarang masih tahap pertama, disuntik baru Desember kemarin, sekarang posisi telur sekitar 4 bak atau 120 butir per hari untuk produksi telur per harinya, Pak. Kalau kami sebagai warga binaan ya bersyukur selagi kita dalam binaan lapas, kita juga dalam pengembangan diri di sini sebagai peternak ayam dan untuk pertanian dan perikanan. Kalapas bilang pihak lapas juga akan menggandeng pihak ketiga untuk pengembangan peternakan ayam petelur ini agar hasilnya bisa lebih maksimal dan berkelanjutan. Kalapas berharap kegiatan ini mampu menumbuhkan jiwa mandiri serta keterampilan kerja yang dapat dimanfaatkan setelah mereka kembali ke masyarakat. Jadi kami melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Nanti terkait dengan hasilnya otomatis melihat perkembangan yang ada. Kalau kita sudah menentukan nanti akan sekian tiap hari, kenyataannya apa? Ayamnya cuma bertelur 1 ekor dari sekian banyak tadi yang ada 112 ya. Itu yang kita akan kembangkan ke depan. Untuk juga menunjang pembinaan kemandirian. Karena ini yang pertama kali kan
diuji coba. Ada pembicaraan dari pihak ketiga, rekanan kita yang kita lihat sangat antusias pengembangan kemandirian bagi warga binaan di sini. Informasinya kalau tidak salah sekitar 250-an ekor lagi ditambahkan. Melalui program pembinaan kemandirian ini, Lapas Kelas 2 A Gorontalo berharap warga binaan tidak hanya menjalani masa pidana, namun juga memperoleh keterampilan yang bermanfaat untuk membangun kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke tengah masyarakat. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Informasi rencana rute Tiongkok Palu di Bandara Mutiara Sis Al Jufri akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu sementara menjajaki kerjasama untuk membuka rute antara Palu, Tiongkok. Persiapan infrastruktur dan hal pendukung lainnya tengah dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Tahun 2025 lalu, Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri ditetapkan sebagai bandara internasional berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan tahun 2025. Hingga saat ini, bandara yang terletak di ibu kota Sulawesi Tengah masih dalam tahap kelengkapan infrastruktur dan administrasi. Di tengah mewujudkan itu, kerjasama dengan Tiongkok mulai dilakukan melalui Gubernur Sulawesi Tengah pada tahun 2025. Rute antara Tiongkok dan Palu pun mulai dijajaki. Kepala Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, Prasetyo Hadi bilang, secara infrastruktur dengan model pesawat tertentu dapat mendarat ke Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Namun terkait penerbangan dari Tiongkok ke Palu belum ada secara resmi, baru penjajakan kerjasama. Kami saat ini sedang menyiapkan fasilitas terlebih dahulu untuk renovasi terminal, yaitu area keberangkatan dan kedatangan internasional. Dan juga peralatan yang semuanya itu adalah terkait CIQ, Custom Immigration dan Quarantine, bea cukai, imigrasi, dan karantina. Itu ada satu yang rencananya mau masuk ke Bandara Mutiara, yaitu dari airline Xiamen dari China. Ada juga dari masih pembicaraan atau penjajakan itu dari China Southern. Tapi semuanya saya tegaskan belum ada yang secara resmi bersurat kepada saya. Seperti itu. Pasca bencana tahun 2018 silam, Bandara Mutiara Sis Al Jufri telah dilakukan renovasi. Kini, untuk mewujudkan menjadi bandara internasional, kesiapan fisik terminal, landasan, dan lainnya perlu ditingkatkan. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, pemerintah Kota Tomohon melakukan penghijauan di bawah kaki Gunung Lokon dengan menanam 23.000 bibit pohon dan pohon buah pada Selasa lalu. Penanaman ini bertujuan untuk mencegahnya terjadinya bencana alam seperti tanah longsor. Wali Kota Tomohon Carol Senduk bersama Wakil Wali Kota Sendi Rumayar mencanangkan gerakan Tomohon menanam dan penanaman penghijauan 23.000 pohon dan pohon buah. Kegiatan penanaman yang dilaksanakan di kawasan Cagar Alam Kompleks Puncak Tatara hingga ke arah utara Gunung Lokon, termasuk di bahu jalan sepanjang akses menuju Puncak Tatara ini, diikuti oleh ribuan ASN, jajaran pejabat, dan Forkopimda. Wali Kota Tomohon Carol Senduk mengatakan, kegiatan menanam puluhan ribu pohon ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap program prioritas nasional dalam penguatan ketahanan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Ditambahkan Senduk, dengan menanam pohon ini akan membuat Kota Tomohon semakin hijau, menambah oksigen yang sehat bagi masyarakat sekitar. Tahun Pemkot atau Kota Tomohon yang ke-23, kami pemerintah tentu mengajak juga seluruh masyarakat untuk menanam pohon. Jadi kami
memberi nama gerakan pemohon menanam. Ya, tentu ini dimaksudkan untuk orang sama-sama menjaga lingkungan atau melestarikan lingkungan. Ini juga sesuai dengan program dari Bapak Presiden. Pak, mungkin harapan ke depan? Ya, dengan harapan tentu dengan orang tanam pohon, ya tentu akan membuat pemohon semakin hijau, dan ini tentu akan membuat oksigen Kota Tomon baik. Pemerintah kota menghimbau masyarakat agar terus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan dilarang menebang pohon dengan sembarangan karena akan berdampak buruk bagi lingkungan. Tim Liputan Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Saudara, Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Gorontalo kini telah merampungkan pembuatan dokumen keberangkatan jemaah calon haji Gorontalo. Pelunasan biaya haji untuk Provinsi Gorontalo bahkan telah mencapai 104%. Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo terus melakukan persiapan pelaksanaan haji untuk tahun ini. Untuk wilayah Gorontalo, pelunasan biaya haji telah mencapai 104% dan kini Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo telah merampungkan dokumen keberangkatan jamaah calon haji, salah satunya pengurusan paspor dan visa. Untuk tahun ini, Provinsi Gorontalo akan memberangkatkan lebih dari 600 jamaah calon haji bersama 3 pembimbing dan 4 petugas haji. Tahap penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Gorontalo saat ini sudah berjalan, dan kalau hitungan kami ini sudah masuk pada tahapan yang keempat. Tahap pertama itu adalah penentuan kuota, dan kita sudah memperoleh itu. Kuota kita adalah sebanyak 608 orang, terdiri dari 601 untuk jamaah reguler, kemudian 3 orang untuk pembimbing KBIH, kemudian 4 orang untuk petugas haji daerah. Provinsi Gorontalo mencatatkan surplus, kita berada pada angka 104%. Artinya kita mempunyai cadangan yang siap mengganti sebanyak 25 orang. Jadi pelunasan tahap pertama itu sejumlah 243 jemaah, kemudian tahap kedua adalah 162. Cukup kita sudah berada di angka 104% pelunasan kita. Sementara itu, kuota haji untuk Provinsi Gorontalo mengalami penurunan akibat undang-undang yang baru. Kini masa tunggu haji di Provinsi Gorontalo yang sebelumnya 18 tahun, kini mencapai masa tunggu hingga 26 tahun. Agus Tiar, Stephen Sondak, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara resmi membentuk Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau Ditres PPA PPO. Pembentukan direktorat baru ini menandai penguatan komitmen Polri dalam melindungi kelompok rentan. Wakil Kepala Polda Sulut Brigjen Pol Awi Setiono mengatakan kehadiran struktur baru tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan Mabes Polri yang telah diluncurkan secara nasional. Direktorat PPA PPO akan menangani secara khusus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kelompok rentan, kejahatan seksual, serta tindak pidana perdagangan orang. Menurutnya, pembentukan direktorat ini juga membuka peluang promosi jabatan yang lebih luas, sekaligus menegaskan komitmen Polri dalam mengedepankan kesetaraan gender di lingkungan kepolisian. Direktorat PPA PPO sebelumnya merupakan Subdit 4 Renakta di bawah Direktorat Reserse Kriminal Umum. Direktorat PPA PPO akan diperkuat oleh 3 subdirektorat yang masing-masing memiliki peran dan tugas khusus guna mengoptimalkan pelayanan, pencegahan, serta penegakan hukum. Subdit 4 Renata ya? Ya, dari Ditreskrim kemudian dipecah menjadi Direktorat Reserse PPA dan PPO. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri buat teman-teman yang notabene-nya yang dulu cuma subdit sekarang menjadi direktorat. Dan ke depan laporan-laporan polisi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri, mulai dari penanganan kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, kemudian kekerasan terhadap rentan, kemudian kasus-kasus pelecehan seksual,
Itu semua nanti termasuk juga IT ya. IT yang masalah perempuan anak-anak semuanya akan ditangani oleh direktorat dan tidak lupa juga kasus perdagangan orang. Selain penindakan, Polda Sulut juga menekankan pendekatan preemptif dan preventif untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan serta memberikan efek jera. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pengguna bus Trans Manado di 2 koridor yang tersedia, yakni koridor 1 Kalimas Malalayang dan koridor 2 Kalimas Bandara, terus meningkat. Kondisi ini tercermin dari grafik penumpang yang terus bertambah setiap hari. Jumlah pengguna transportasi massal bus Trans Manado sejak diluncurkan akhir tahun lalu semakin bertambah. Hal ini disampaikan Kepala Tata Usaha Terminal Kalimas, Safitri Wulandari kepada Kompas TV. Safitri bilang pengguna bus Trans Manado makin meningkat lantaran selain aman dan nyaman, para penumpang juga masih diberlakukan tarif Rp0. Sejak pertama bus Trans Manado beroperasi, minat antusias dari masyarakat sangat cukup besar, cukup tinggi. Dapat dilihat dari berapa jumlah penumpang yang setiap hari memanfaatkan transportasi massal bus Trans Manado ini. Karena bus Trans Manado ini mempunyai banyak kemudahan, jadi dia aman, nyaman, dan terjangkau. Beroperasi dengan 14 armada di jam-jam tertentu, bus Trans Manado akan dipadati penumpang yang sedang melakukan perjalanan dengan berbagai titik perhentian sesuai lintasan bus yang diatur. Salah satu penumpang mengaku bus Trans Manado sangat membantu mobilitas hariannya karena dari sisi harga relatif terjangkau dan fasilitas di dalam bus yang nyaman. Dalam kebutuhan apa untuk menggunakan transportasi bus Trans Manado ini? Kebetulan kita kan setiap hari kerja. Oke, ya. Ya, jadi kan fasilitas ini sangat bahagia sekali orang penumpang. Karena merasa ada keringanan dari pemerintah. Ibu tanggapan dengan soda Trans Manado ini? Sangat baik sekali, Pak. Bagi para pengguna yang baru pertama kali mencoba bus Trans Manado, diimbau untuk menyiapkan uang elektronik untuk bisa naik dan turun bus. Bus Trans Manado sudah menerapkan pembayaran berbasis digital menggunakan uang elektronik, di mana butuh tap-in untuk masuk dalam bus dan tap-out untuk turun. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Sepekan. Tetap ikuti Kompas Sepekan setiap hari Sabtu. Saya Anastasia Memoh pamit undur diri. Saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.